Pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih praktis puasa dari kitab Al-Yaqut An-Nafis karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Dan kita sekarang akan masuk kepada pembahasan sunanu as-saum, amalan-amalan sunnah di bulan puasa. Ini ada banyak. Kita akan menyebutkan apa yang ada di dalam kitab dan kita akan jelaskan secara ringkas. Sunanus saumi katsiratun, minha sunnah-sunnah puasa itu ada banyak. Artinya apa? Yang wajibkan puasa di bulan Ramadan. Namun tidak dapat kita pungkiri dan tidak dapat kita sanggahi, di dalam mengerjakan ibadah wajib pasti akan ada kekurangan di sana sini. Tidak mungkin sempurna 100%. Nah, bagaimana cara kita menutup kekurangan tersebut? Dengan cara mengerjakan amal-amal sunnah seperti itu. Maka sini ada beberapa amalan sunnah yang sangat ditekankan agar nilai puasa kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Nah, ini penting ini bagi para jamaah yang dapat mengetahui masuk dan keluarnya waktu puasa, dalam artian tahu kapan waktu berbuka, maka silakan berbuka. Tapi biasanya kebanyakan di antara kita tidak tahu, sehingga menjadikan azan maghrib sebagai patokan. Sebenarnya azan maghrib bukanlah patokan. Sebagai masyarakat, oh kalau azan maghrib berarti waktu berbuka. Bukan. Azan maghrib itu i'lam lis-salah, tanda kalau waktu salat telah masuk. Seperti itu. Itu azan maghrib. Sementara puasa, kapan kita mulai berbuka? Kalau matahari sudah mulai tenggelam. Seperti itu. Di ufuk barat telah nampak mega-mega warna merah dan cahaya matahari yang kuning itu sudah hilang. Nah, ini tanda masuk waktu maghrib. Dibolehkan kita berbuka puasa. Cuma apalagi kita yang tinggal di tengah kota ini susah. Jadi seperti yang telah kami jelaskan di kesempatan-kesempatan terdahulu, boleh kita berpatokan pada salat maghrib, azan maghrib untuk berbuka, ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian kita. Intinya disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau SAW bersabda, la tazalu ummati ala khairin ma'ajjalul fitr. Umatku akan selalu diliputi oleh kebaikan manakala mereka menyegerakan buka puasa. Jadi yang sunnah disegerakan, bukan diakhirkan. Ini tasyabbuh dengan orang Yahudi, menyerupai orang Yahudi dan juga orang Syiah, kaum Syiah yang sesat. Mereka mengakhirkan buka puasa sampai terbitnya atau munculnya bintang-bintang di langit. Artinya hari sudah gelap gulita, barulah mereka buka puasa. Jelas ini menyelisih sunnah. Dan poin penting para jemaah sekalian, ketika kita buka puasa, jangan lupa perhatikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, buka puasa itu dengan hal-hal yang disunnahkan. Dalam hadis disebutkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aftara ala ar-rutabat. Nabi berbuka dengan 3 butir kurma basah, rutab namanya. Fa in lam takun fa ala tamarat. Kalau enggak ada, beliau makan 3 kurma kering. Kalau enggak ada, hasahasawatin min ma. Beliau minum air putih. Enggak kayak kita zaman sekarang. Berbuka nyari yang manis-manis. Berbuka, bahkan ada yang berbuka dengan rokok, udut langsung. Nah, ini jelas keliru. Jauh dari tuntunan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ada juga yang berbuka dengan yang dingin-dingin. Ini enggak baik bagi kesehatan berbuka dengan sesuatu yang dingin. Entah itu es cendol lah, es teler lah, apalagi itu, es kopior lah dan lain sebagainya.
Ya, jadi sunnah berbuka dengan kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada air, seperti itu. Dan sunnah berikutnya yang harus diperhatikan ketika berbuka, baca doa. Ada banyak versi doa, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya. Ya, mau baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, ini boleh. Maaf kalau tambahan Allahumma lakasumtu wa bika amantu, tambahan wa bika amantu, ini saya enggak dapatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Saya enggak dapatkan. Yang ada itu Allahumma lakasumtu wa bika aftartu. Dalam riwayat lain wa ala rizqika aftartu. Itu yang ada. Walaupun riwayat ini didhaifkan, dilemahkan juga oleh sebagian ulama. Bahkan dalam riwayat Imam Nasa'i ada doa lain, yaitu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mau baca doa yang pertama, yang kedua boleh, enggak ada masalah kata beliau. Enggak ada masalah. Yang masalah kalau menyalahkan, itu dia. Karena ini fikih, ya fikih itu luas pembahasannya. Ya, kita boleh berbeda pendapat asalkan memiliki dalil, boleh, nggak ada masalah seperti itu. Jadi nggak, maaf bapak-bapak sekalian, nggak perlu kencang-kencang lah dalam masalah fikih, apalagi kalau kita harus sampai membid'ahkan, mengkafirkan saudara kita sama muslim. Jelas ini menyelisihi tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wong sahabat aja beda pendapat kok, dan Nabi membenarkan. Masa kita tidak dapat mentolerir perbedaan pendapat yang terjadi? Jadi ini kapan dibaca doanya? Ini kebanyakan orang keliru. Sebelum buka puasa dia baca doa dulu. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah, baru makan. Atau Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, baru makan. Ini keliru. Yang benar makan dulu, ambil kurma, satu butir kurma atau air, setelah selesai baru baca doa tersebut. Seperti itu. Ini yang sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan makna hadis itu. Apalagi kalau kita baca doa, dhahaba adh-dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil 'uruqu, dan urat-urat telah basah dan pahala telah tetap. Kapan kita baca? Setelah berbuka puasa. Ini yang paling disunnahkan, seperti itu. Kemudian sunnah yang kedua para hadirin sekalian, yang tidak kalah penting dengan yang pertama, yaitu wa ta'khiru as-sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Ya, makanya sebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menjelaskan tentang keutamaan makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena makan sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Dan ini pembeda antara puasa umat Islam dengan puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau puasa mereka enggak ada makan sahur, puasa kita ada makan sahur. Dan di antara yang disunnahkan ketika kita makan sahur, tentu makan sahur dengan hal-hal yang ringan, ya, agar lambung kita tidak kaget bangun tidur. Makan yang berat-berat, lambung kaget, seperti itu. Makan yang ringan dan akhirkan makan sahur. Ini yang sunnah. Seperti disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Zaid bin Thabit makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian beliau bertanya kepada sahabatnya Anas bin Malik, "Kam kana qadru ma bainahuma?" Berapa jarak antara makan sahur dengan azan subuh? Dijawab qadar 50 ayat, yaitu jarak bacaan 50 ayat. Artinya bacaan 50 ayat yang dibaca secara sedang. Kayak imam kita tadi membaca secara sedang menggunakan lagu Ros misalnya, atau lagu Bayati misalnya, seperti itu. Ya, itu baca sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya, sekitar 15 sampai 20 menit lah, seperti itu.
Ini jarak ideal seorang makan sahur seperti itu. Adapun yang kita lihat sekarang makan sahur kadang jam 2:30, bahkan ada yang jam 2. Nah, ini jelas menyelisihi sunnah lah. Makan sahur afdolnya jam 4 gitu loh. 20 menit atau 25, karena azan di sini kalau nggak salah tadi saya dengar sekitar jam 4.25 sudah azan. Jam 4 makan sahur. Itu yang paling ideal. Disunnahkan seperti itu. Ya, 6. Lalu yang ketiga, ya, wal iftaru ala at-tamr. Nah, ini sudah kita bahas, berbuka dengan kurma. Karena kurma ini mengandung banyak sekali manfaat yang mungkin pencerama-pencerama yang lain sudah menyebutkan. Ya, secara sains kurma ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Luar biasa. Ya. Lalu yang keempat, wa iktsaru al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Ingat, bulan Ramadan bulan yang mulia. Ada banyak hal yang membuat bulan ini menjadi mulia. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan ini. Sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Allah firman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan batil. Quran turun dari Lahul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Jadi di langit dunia, Ustaz, langit dunia itu mana? Kalau kita lihat ke atas biru-biru, kalau malam gelap itulah langit dunia. Ada yang bilang itu langit pertama, bukan. Itu langit dunia. Langit dunia aja udah sangat tinggi, apalagi langit pertama. Nah, Allah turunkan Al-Quran 30 juz langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama, yang ada di langit dunia. Baru nanti dari Baitul Izzah, rumah kemuliaan yang ada di langit dunia ini turun kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Ya. Dan Nabi SAW seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Di sana beliau bersabda, dituturkan oleh Abdullah bin Abbas, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran." Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi pas bulan Ramadan. Bahkan saking dermawannya Nabi, beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Saking cepatnya beliau berinfak di bulan Ramadan. Dan ketika datang bulan Ramadan, Nabi bertadarus dengan Jibril. Para hadirin sekalian, Nabi berpuasa 9 kali puasa. Dan subhanallah, 8 dari 9 kali puasa, karena puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nabi 28 kali beliau berpuasa, itu jumlah puasa beliau 29 hari. Baru di tahun terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berpuasa genap 30 hari bersama para sahabatnya. Nah, di tahun terakhir beliau hidup dan beliau berpuasa, itu Jibril datang 2 kali hatam Quran bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para hadirin sekalian, sudah wajar kita harus untuk menghatamkan Quran di bulan yang mulia ini. Bahkan Utsman radhiyallahu taala anhu hatam Quran setiap 3 hari sekali di bulan Ramadan. Bahkan imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Manaqibul Imam Asy-Syafi'i, beliau nukil dari Al-Imam Al-Muzani dan dari murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya. Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan setiap hari hatam 1 kali. Berarti 1 bulan hatam berapa kali? 30 kali. Namun khusus di bulan Ramadan, Imam Syafi'i hatam 60 kali. Itu kalau jumlah bulan Ramadan kita 30 hari. Berarti kalau
Beliau hatam 60 kali. Kira-kira sehari hatam berapa? 2 kali. Di pagi hari hatam, di malam hari beliau hatam Quran. Inilah para ulama salaf, ulama saleh kita yang terdahulu. Begitu antusiasnya mereka, semangatnya mereka dalam baca Al-Quran. Ada orang bertanya, mana yang lebih afdal? Baca Al-Quran, banyak baca Quran di bulan Ramadan, atau baca Al-Quran sambil mentadabburinya? Mana yang paling afdal? Kalau khusus di bulan Ramadan, seperti disampaikan oleh guru kami, Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Asy-Syahawi rahimahullah ta'ala, hafizullah ta'ala, seorang ulama besar Mesir dan Grandmaster ulama ahli fikih Syafi'i di Universitas Al-Azhar Mesir sana, guru kami, semoga Allah menjaga beliau. Di sana beliau menyebutkan, kalau di bulan Ramadan yang afdal itu banyak baca Quran, karena ini yang dinukil dari ulama salaf terdahulu. Adapun untuk mentadabburinya, maka berusahalah mentadabburi Al-Quran di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, was-shadaqatu fi Ramadan, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Pertanyaan kami, sedekah apa yang paling afdal di bulan Ramadan? Ini kadang jadi pertanyaan bapak-bapak sekalian juga. Tentu sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan, para hadirin sekalian, adalah memberi makan orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman, dalam hadis ya, yang disahihkan oleh banyak ulama, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya. Nabi bersabda, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, nasi takjil ke orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri as-shaim, bagi dia sama dengan pahala orang yang berpuasa. Kalau dia berpuasa ngasih makan orang lain, maka puasa pahalanya double, 2 kali lipat. Subhanallahil azim. Dan ini nasihat bagi diri kami pribadi dan juga kita semua. Ini saya lihat kecenderungan kaum muslimin zaman sekarang, kalau udah mau berbuka banyak borong takjil. Betul apa betul? Betul apa betul? Borong takjil macam-macam yang dia beli, Pak. Dia beli kue pukis lah, dia beli apa lagi? Martabak terang bulan lah, sirup Bandung lah, teler lah, kolak lah, ronde, macam-macam yang dia beli. Yang dia makan berapa? Nggak mungkin dia bisa makan semua. Gorengan lah dia beli. Seringnya mubazir. Padahal kita tahu orang yang mubazir itu teman siapa? Temannya setan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Lebih baik sisihkan duit kita, nggak apa-apa, beli takjil yang banyak, bawa ke masjid atau bagikan ke orang lain. Dibagikan ke kaum muslimin yang di jalan-jalan sana sebagai bekal mereka untuk buka puasa. Itu lebih berarti uang kita tidak kita pakai sia-sia, bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada borong takjil untuk diri sendiri nggak dimakan juga, kebanyakannya berakhir di tong sampah, wal'iyadzubillah. Seperti itu. Para hadirin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tinggal 9 menit ini, saya ringkas saja. Berikutnya makruhatu as-siyam, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Ada banyak ya. Minha diantaranya al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq, berlebih-lebihan di dalam beristinsyak dan berkumur. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Ya, ini hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, tidak wajib. Mengapa sunnah? Karena tidak disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, fardu wudu atau rukun wudu itu ada 6. Semuanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan tidak termasuk memasukkan air ke dalam hidung dan juga kumur-kumur. Seperti itu. Ya, walaupun sunnah jangan sampai kita tinggalkan. Di luar puasa kita bersungguh-sungguh istinsyak dan berkumur, tapi ketika puasa hati-hati.
sekedarnya saja. Ditakutkan nanti air itu malah ketelan masuk melewati tenggorokan. Kalau sengaja berkumur-kumur lalu dia telan, batal puasanya. Tapi kalau nggak sengaja, makruh. Seperti itu. Makanya hati-hati. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang lainnya, Nabi SAW bersabda, hadis ini dari Laqit bin Sabura, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak kecuali kalau kamu dalam posisi puasa. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, wa dzauqut ta'am, mencicipi makanan. Tidak haram dan tidak membatalkan puasa. Kapan mencicipi makanan membatalkan puasa? Kalau melewati tenggorokan. Apalagi makanan itu berupa cairan atau benda tertentu, kita telan melewati tenggorokan, batal puasa kita. Cuma kalau hanya sekedar mencicipi saja, tidak menelannya, kita keluarkan kembali, kita ludahi kembali, itu boleh. Tapi hukumnya adalah makruh. Seperti itu. Lalu berikutnya, wal hijamah, bekam di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam hari tidak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya makruh. Adapun dalam mazhab Hambali, berbekam di siang hari bulan Ramadan itu batal puasanya. Pendapat yang sahih, kalau kita lihat dalil, hukum berbekam di bulan Ramadan itu boleh. Kapan dia jadi makruh? Kalau seandainya dia berbekam di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, malah membuat dia menjadi lemas. Darahnya banyak keluar ya, disedot. Seperti itu. Kalau sampai bekam ini malah membuat dia loyo, membuat dia tepar, jatuh, maka dalam keadaan seperti ini makruh. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau kuat, misalnya saya bekam dan ternyata saya masih kuat, dapat menahan puasa, boleh. Karena sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya Nabi menunjukkan kalau berbekam di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan hadis? Kalau dan Nabi kan pernah bersabda dalam hadis yang lain, aftarul hajim wal mahjum. Siapa yang berbekam, maka yang bekam dan yang dibekam batal, nggak sah puasanya. Ini hadis mansuh. Hadis ini hukumnya dihapus, dianulir oleh hadis yang kita baca tadi. Sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Berarti boleh nggak berbekam di siang hari bulan puasa? Boleh, dengan catatan tidak membahayakan kesehatan. Kalau membahayakan kesehatan, buat lemas dan lain sebagainya, hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya, mubtilatus saum, pembatal puasa. Ini penting sekali. Kita ringkas saja. Ya, mubtilatus saumi 11, 11 pembatal puasa. Ya. Yang pertama, dukhulu aidin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuh. Masuknya benda ke rongga tubuh yang terbuka. Ingat, dalam mazhab Syafi'i, rongga tubuh yang terbuka, pertama mulut, kedua hidung, ketiga dimag, kepala kalau bocor, ya, keempat, kedua lubang telinga, ya, kelima dan keenam lubang kubul dan dubur, lubang kemaluan. Nah, ini manfadul maftuh dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Segala sesuatu yang melewati rongga tubuh yang terbuka ini dapat membatalkan puasa. Seperti itu. Kalau ada makanan yang masuk ke tenggorokan kita atau asap yang masuk ke tenggorokan kita dengan cara sengaja, tahu hukumnya, maka puasa seorang tersebut batal, tidak sah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, siapa yang menggunakan tetes telinga siang hari bulan Ramadan, batal puasanya. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena ada rongga terbuka yang menghubungkan antara telinga dengan kerongkongan. Seperti itu. Buktinya kalau ada orang merokok, bisa nggak keluar asap dari telinganya? Bisa. Nah, seperti itu. Karena ada rongga memang. Seperti itu. Nah, kemudian wal qai'u, muntah.
Muntah seperti apa yang batalkan puasa? Muntah yang disengaja. Adapun kalau tidak disengaja maka tidak masalah. Nabi bersabda, man zara'ahu qai'un falyasil saumahu wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang muntah karena tidak sengaja, enggak batal puasanya. Lanjut. Namun bagi mereka yang sengaja muntah, maaf, dia masukkan jarinya ke mulut-mulut, dia korek, kemudian muntah, batal puasanya. Kalau dia lakukan itu dengan secara sengaja, pertama dia berdosa, wajib bertobat. Kedua, wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia wajib untuk mengganti puasanya. Yang keempat, wajib menahan puasa. Puasanya juga batal. Iya, batal. Bukan berarti setelah itu dia boleh makan dan minum seenaknya. Tidak, wajib dia menahan. Mengapa wajib menahan? Karena dia wajib menghormati bulan puasa. Nah, lalu yang berikutnya al-jima', ya, bersetubuh bagi yang sudah menikah. Ini bagi yang sudah menikah saja. Dan ingat, jima' ini ya adalah pembatal puasa yang mughalladzah, keras berat, menyebabkan kafarah, denda, mughalladzah juga, keras berat juga, para hadirin sekalian. Makanya sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, halaktu, aku telah binasa. Nabi bertanya, wa ma halakaka, apa membinasakan kamu? Qala waqa'tu ala imraati nahara Ramadan. Saya bersetubuh dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Siang hari, bukan di malam hari. Malam hari boleh. Ringkasnya, Nabi menyuruh dia untuk memerdekakan seorang budak. Enggak bisa, maka Nabi pun memerintahkan dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh di sela-sela. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali kalau sakit, uzur ya. Kalau ada uzur syar'i, baik laki-laki atau perempuan. Misalnya nih, sudah 1,5 bulan, tiba-tiba sakit 2 minggu. Setelah itu sembuh. Lanjut lagi puasanya atau ulang dari awal? Lanjut saja sisanya, enggak perlu diulang dari awal. Begitu juga dengan wanita yang haid misalnya. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin. Ini kafarah mughalladzah, denda kelas berat bagi yang membatalkan puasanya dengan jima. Dan ini dikenakan khusus untuk laki-laki saja, bukan untuk wanita. Karena biasanya yang ngajak itu laki-laki, bukan si wanita tersebut, bukan istri. Nah, berikutnya, kita cukupkan sampai sekian para hadirin sekalian, karena waktu kita telah habis. InsyaAllah pembahasan terakhir ya minggu depan biidznillah seputar pembatal puasa. Dan kita akan mengulas sedikit tentang pembatal puasa kontemporer yang ada di zaman kita ini. Misalnya pakai suntik, apa hukumnya, pakai memasukkan selang ke dalam kemaluan, atau memasukkan obat tertentu. Karena ada obat yang dimasukkan melalui dubur misalnya, apakah disebut membatalkan puasa, apakah infus membatalkan puasa atau tidak, infus bagi orang yang sakit. Nah, ini akan kita ulas. Dan juga pembahasan terakhir tentang i'tikaf kita akan jelaskan juga secara ringkas pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.